Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Boberin dan kita akan kembali komentari video dari Tamparagi yang berjudul Kisah Nabi Musa Sejarah atau Dongeng. Ya, kita akan tonton videonya, habis itu akan kita komentari. Halo semua. Pada video-video sebelumnya, kita sudah melakukan kritik sejarah terhadap Yesus dan Muhammad. Pada video ini, kita akan melakukan kritik sejarah terhadap Musa. Musa adalah salah satu tokoh terpenting di dalam agama-agama Abrahamik. Ada Gini ya, semua pas sebentar ya. Katanya dia sebelumnya sudah melakukan kritik sejarah terhadap Yesus dan Nabi Muhammad. Dan itu kalau nggak salah saya sudah mengomentari tentang Nabi Muhammad ya, kalau saya nggak salah ya. Jadi gini guys ya, saya perlu terangkan dulu poinnya pada paham ya. Jadi nanti sisanya mungkin kita tinggal nonton aja gitu kan. Biar anda tak paham ya bahwa yang anda tontonnya adalah orang yang berusaha memandai-mandai sendiri. Ibaratnya kalau kita silakan adalah so pintar sendiri ya. Karena gini ya, kita sebagai manusia itu dikasih akal. Nah kita harus berpikir. Jadi gini, Anda perlu tahu ya, kerangka berpikirnya lagi nih ya. Sebagai seorang beriman ya, kita meyakini bahwa kitab suci adalah firman Tuhan. Ya, alias harusnya informasi 100% dari Tuhan. Karena kan kitab suci isinya adalah firman Tuhan, bukan catatan sejarah manusia. Ingat ya, kitab suci bukanlah sama kayak buku sejarah, enggak. Maksudnya buku sejarah, catatan sejarah yang ditulis manusia atau disaksikan manusia, tidak. Karena kitab suci adalah firman Tuhan, artinya sejarah itu adalah berasal dari Tuhan. Ya, dan Tuhan adalah sosok yang Maha Tahu. Sehingga wajar saja ketika Tuhan itu memberitahukan kita sejarah tentang apapun terjadi di dunia ini. Bahkan bukan hanya sejarah masa lampau, tapi juga tentang yang terjadi di masa akan datang atau yang terjadi sekarang tapi manusia nggak tahu. Misalnya contoh kayak kejadian-kejadian seperti KM50 atau misalnya kejadian kasus Sambo, itu Tuhan tahu. Nah, kalau dia bagian informasi pada kita ya, itu wajar. Karena dia mau tahu, kita tidak mau tahu. Kayak kasus K50 aja sama kasus Sambo tuh masih burem gitu. Karena kita kan beda sama Tuhan yang tidak mau tahu. Tapi kok dia pasti tahu gitu kan? Karena dialah Tuhan yang Maha Tahu itu. Nah, jadi yang perlu kita tahu ya, kitab suci harusnya adalah berisi firman Tuhan yang Maha Tahu itu. Jadi tidak ada sejarah, kalau ada pun sejarah di situ, itu bukanlah dari sisi manusia, bukanlah tulisan manusia. Tapi kalau itu adalah tulisan manusia, tentu informasi dari Tuhan yang disampaikan oleh Nabi. Nah, itu yang perlu Anda pahami ya. Pertama, tentang kitab suci itu apa. Jadi kalau Anda melihat ada kitab suci yang berisi catatan sejarah tulisan manusia yang bersumber dari kesaksian manusia itu bukanlah kitab suci. Tapi itulah buku sejarah karangan manusia. Karena buku sejarah kalau sejarah dari Tuhan itu tidak dari sudut pandang manusia, tapi dari info dari langsung A1 dari Tuhan langsung gitu guys. Tuhan yang Maha Tahu. Nah, itu yang poinnya. Nah, ini bicara mengenai hal itu, makanya logikanya informasi dari Tuhan yang Maha Tahu itu akan jauh melebihi dan kesempurnaan itu akan mengalahkan segala macam catatan sejarah versi manusia. Ingat, manusia punya kekurangan. Manusia itu tidak Maha Tahu seperti Tuhan. Bahkan manusia bisa salah dalam melihat, ya kan? Misalnya ada dua orang mirip, contoh ya, misalnya kayak kejadian salah tangkap Cina. Saya pernah sampaikan di banyak video saya ya, itu tentang kejadian salah tangkap di Cina. Ya, itu ada seorang narapidana yang melarikan diri dari penjara di Cina. Nah, itu ada orang yang mirip dengan dia menjadi korban salah tangkap sampai 6 kali. Anda bayangkan? Bisa sampai 6 kali, 6 atau 5 kali saya lupa guys, tapi sebanyak itu lah kira-kira kan. Jadi korban salah tangkap. Karena kan memang fisik dan wajah itu mirip sekali dengan boronan tadi gitu kan. Nah, itu artinya kalau misalnya ada pelaku sejarah nih yang sejarawan yang mencatat kejadian itu. Lalu dia mengatakan, jadi ada dua versi itu ya kan. Jadi ahli sejarah yang teliti akan menuliskan seperti ini. Ada kejadian salah tangkap di Cina pada tahun sekian, pada tanggal sekian, yang mana ada orang yang mirip dengan narapidana sebenarnya yang kabur itu kena tangkap sampai 6 kali berturut-turut.
ditangkap, tapi karena salah tangkap dilepaskan gitu kan sampai 6 kali dituntut. Nah, ahli sejarah lain yang tidak teliti dia akan mengatakan bahwa narapidana itu yang lolos tertangkap dan besok dia kabur lagi, ketangkap lagi sampai 6 kali. Itu yang nggak teliti. Karena dia melihat wajah mirip. Dia mengira itu adalah narapidana yang kabur. Tapi bagi sejarawan teliti dia mengatakan justru itu salah tangkap gitu kan. Nah, jadi manusia tuh punya kelemahan seperti itu ya. Jadi bahkan mata pun bisa menipu. Nah, juga kayak suara misalnya ya. Ada kejadian kemarin di Twitter ya, lagi rame itu. Jadi ada seorang wanita yang ketipu. Dia nikah sama orang yang aku dokter. Kaya gitu kan, dokter orang kaya, ganteng lagi, artis Korea gitu kan. Tapi ternyata dia adalah laki-laki guys. Jadinya dia adalah perempuan yang nyamar jadi laki-laki. Jadi dia adalah seorang lesbian yang suka sama cewek ini. Lalu dia pengen lah begituan sama cewek ini ya. Tapi nggak bisa karena cewek ini kan nggak lesbi, dia lesbi. Nah, gimana caranya dia ngakalin supaya bisa begituan sama cewek ini gitu kan, tidur bareng dan segala macam. Nah, dia akhirnya nyamar di laki-laki. Dia berdandan ganteng gitu kan, mirip artis Korea. Lalu dia ngaku sebagai dokter. Lalu cewek ini kepincut dan mereka menikah. Nah, entah bagaimana suaranya itu kayak laki-laki. Mungkin dia juga operasi suara atau gimana gitu kan. Tapi suara itu kayak laki-laki guys. Penampilannya kayak laki-laki, wajah kayak laki-laki gitu kan. Nah, cuma tentu alat kelaminnya nggak kayak laki-laki. Justru alat kelaminnya masih alat kelamin perempuan. Nah, cuman gimana caranya ketahuan? Rupanya di situ sang wanita ini ketika berhubungan badan ya, itu selalu dalam keadaan mata wanita itu tutup. Jadi mata wanita yang istrinya ini ya, walaupun itu sama perempuan kan, itu tuh pakai kain. Lalu lampu dimatikan. Dan ternyata ketika mereka bersenggama istilahnya, ini agak dewasa sedikit istilahnya, bersenggama, itu ternyata sang perempuan ini tidak memasukkan alat kelaminnya kepada alat kelamin istrinya, walaupun sama-sama wanita kan. Tapi malah memasukkan jari tangannya gitu, karena dia kan nggak punya alat kelamin pria, karena dia wanita gitu kan. Nah, jadi kan ya, gitu cara dia melecehkan wanita ini gitu kan, karena dia suka, karena dia lesbi gitu kan. Nah, barulah ketahuan beberapa saat kemudian. Nah, maksud saya gini guys ya, apa ya? Itu bukti bahwa orang bisa ketipu gitu. Ya, mata bisa menipu. Dia terlihatnya kayak laki-laki, suaranya terdengar kayak laki-laki, ya kan? Nah, tapi ternyata dia perempuan. Jadi hal seperti ini, makanya catatan sejarah versi manusia itu bisa kita gunakan, tapi kita nggak bisa percaya 100%. Paham ya? Makanya kalau ada lihat secara sejarah itu ada berapa versi gitu. Jarang sekali kita temukan sejarah itu yang satu versi itu, jarang sekali. Contoh kayak para pahlawan nasional saja, itu versinya ada beberapa. Contoh kayak agamanya Kapiten Patimura. Ada yang mengatakan agamanya Islam, ada yang mengatakan agama Kristen, juga kayak siapa lagi, kayak Wagilullah Supraman. Ada yang mengatakan agamanya Islam, ada yang mengatakan agama Kristen. Jadi juga kayak siapa dari G30S, PKI. Ada yang mengatakan itu PKI dalangnya, ada yang mengatakan itu Soekarno, ada yang mengatakan Soeharto, bahkan ada yang mengatakan itu adalah konflik internal. Jadi sejarah buatan manusia itu akan menciptakan beberapa versi karena ada sudut pandang berbeda, gitu ya. Nah, jadi kalau ada pelajaran sejarah ya itu tidak bisa kita percaya 100%, ya. Jadi kita tuh beda keyakinan kita dengan firman Tuhan yang berasal dari kitab suci. Itu artinya 100% akurat, benar karena berasal dari Tuhan. Informasinya A1 dari yang Maha Tahu gitu kan, bukan kayak manusia yang tidak Maha Tahu dan ada banyak kekurangannya dalam meneliti sejarah gitu kan. Nah, jadi sebagai seorang beriman harusnya percaya pada kitab sucinya. Nah, saya sebagai muslim, saya percaya pada Quran. Apalagi sebagai seorang Kristen, dia harusnya percaya pada Alkitabnya. Jadi kita ngomong metodologi seorang beriman ya, yang beriman ya, dan ini logis sekali guys. Dan ini juga tentu tidak bisa dikatakan iman buta ya, kalau metodologi seperti ini. Jadi kalau saya sebagai seorang muslim yang beriman ya, saya akan membandingkan semua catatan sejarah itu dengan Al-Quran. Tapi patokan saya adalah Al-Quran. Kenapa? Saya tahu ini Quran saya ini adalah informasi A1 dari Allah, dari Tuhan yang Maha Tahu. Gak mungkin salah.
Tuhan itu Maha tahu, nggak mungkin informasi Tuhan itu salah, nggak mungkin. Dan yang menyampaikannya pun adalah nabi utusan yang diakui kejujurannya. Ingat ya, Nabi Muhammad itu adalah seorang yang diberi gelar Al-Amin, orang yang jujur. Dan yang memberi gelar beliau itu bukan hanya sahabat-sahabat dan pengikutnya, tapi juga musuh-musuhnya. Musuh-musuhnya saja mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang jujur, Al-Amin. Nah, jadi kalau saja jangankan teman-temannya, musuh-musuhnya saja mengakui dia orang yang jujur, makanya dia bisa dipercaya. Nah, bahwa dia tuh memang betul-betul menyampaikan firman Tuhan, gitu guys ya, 100% tanpa adanya kebohongan sedikit pun. Karena dia bahkan musuhnya saja mengakui dia orang yang jujur gitu loh. Nah, itulah alasannya ya. Makanya sebagai seorang muslim yang beriman, saya akan menggunakan patokan Quran untuk menganalisa semua sejarah yang ada. Mau sejarah tentang Nabi Muhammad, tentang Yesus, tentang Musa dan sebagainya, saya patokannya Quran. Jadi kalau ada informasi sejarah yang beda sama Quran, berarti informasi itu salah ya. Nah, jadi kita tuh guys ada patokannya. Itu kalau seorang beriman. Nah, kalau kita peragi nih ya dari konten-kontennya bahas tentang Yesus, Nabi Muhammad dan ini dia melakukan kritik teks tapi tidak menggunakan patokan Alkitabnya. Nah, itu kita berarti meragukan keimanannya. Seberiman apa dia kepada kitabnya sehingga dia bisa mengkritik bahkan Alkitabnya sendiri. Mengkritik Alkitabnya atau mengkritik sejarah yang tidak dipatokinya pada kitab dia gitu. Paham ya? Sebagai seorang beriman, nggak ada tawar-menawar. Patokan kita ya kitab kita sendiri, kitab suci kita sendiri. Nah, cuman itu tadi, meskipun patokan yang kita sendiri, jadi pertama-tama yang kita lakukan adalah mengecek dari kebenaran kitab kita. Itu dong logikanya. Belum kita gunakan sebagai patokan untuk meneliti sejarah-sejarah yang ada tentang tokoh-tokoh atau apapun yang diceritakan di kitab kita. Jadi, pertama-tama kita harus memastikan dulu kitab suci kita ini adalah kitab suci yang benar. Yang walaupun sebagai seorang beriman kita harus meyakini kitab suci kita, tapi kita perlu mengkaji lagi. Makanya kalau saya pribadi, saya pertama kali saya lakukan adalah membandingkan kitab suci saya dengan kitab suci agama lain. Membandingkan Quran dengan Alkitab, dengan misalnya dengan Weda, dengan Tripitaka gitu kan. Nah, itu saya bandingkan. Lalu setelah saya menemukan ternyata Quran yang benar, maka saya bisa jadikan Quran sebagai patokan untuk menilai sejarah yang ada. Karena saya meyakini Al-Quran adalah 100% firman Tuhan. Tuhan yang Maha tahu tuh nggak mungkin dia tuh salah ya, karena dia Maha tahu. Nah, jadi setelah saya menentukan patokannya Quran, karena saya sudah membandingkan dengan kitab-kitab lain, baru saya gunakan Quran itu untuk pembanding dengan patokan sebagai patokan untuk sejarah yang ada guys, buatan manusia. Nah, gitu harusnya kan. Nah, jadi pertama-tama betulnya adalah Anda harus menentukan kitab suci mana yang benar, ya kan. Nah, baru ada jadikan itu patokan untuk menilai sejarah yang ada. Karena sejarah yang ada itu adalah buatan manusia, ya. Manusia itu punya kekurangan, tapi kitab suci nggak punya kekurangan. Ya. Nah, itu logikanya. Itu tanpa lagi nggak ngerti metode ini, dia nggak ngerti gitu kan. Jadi dia tuh nggak punya patokan. Jadi dia melakukan cocokologi. Ya kita tidak menyalahkan cocokologi ya, bagus itu. Jadi kalau dia melakukan cocokologi saya bagus. Itu metode yang bagus. Tapi masalahnya metode cocokologi itu nggak punya patokan. Entah mana patokannya guys gitu kan. Kalau kita jelas patokan kita adalah kitab suci, yaitu Quran yang sudah kita bandingkan dengan kitab-kitab lainnya. Nah contoh kayak kenapa saya misalnya kayak saya tidak memakai kitab sucinya Tabarani sebagai patokan. Karena guys ya logikanya saya menemukan banyak sekali kontradiksi sebenarnya mengenai dari perbedaan sejarah dari Lukas, Matius dan Yohanes. Misalnya kayak antara mereka ini adalah ada yang menuliskan berbeda dengan tentang versi kematian Yudas. Nah, satu penulis mengatakan bahwa Yudas itu meninggal atau mati setelah dia itu melemparkan uang-uang koin ke dalam rumah ibadat. Habis itu dia pergi gantung diri. Itu versi kematian Yudas pertama yang dituliskan oleh salah satu dari penulis Alkitab. Nah, penulis Alkitab yang lain ya, itu menuliskan versi kematian Yudas yang berbeda. Yaitu dia itu kalau yang pertama disampaikan bahwa dia tuh melemparkan uang koin ke tempat ibadat lalu gantung diri. Versi kedua mengatakan bahwa dia itu membeli sebidang tanah dengan uang koin tadi. Uang koin hasil nyogok untuk menangkap Yesus tadi. Lalu setelah dia membeli sebidang tanah, akhirnya dia kesandung, jatuh terpelungkup dengan perut terbelah dan usus terburai. Jadi ada dua versi sejarah kematian Yudas dari dua penulis yang berbeda. Nah, ini kan mustahil terjadi.
Seharusnya penulis itu akan menuliskan kisah yang sama, karena yang dari satu orang gitu kan, tidak orang yang sama harusnya versi sejarahnya juga sama harusnya. Itulah buktinya bahwa manusia itu punya kekurangan. Jadi kuat dugaan mereka ini ada sesuatu mungkin yang memang melihat betul Yudas mati seperti itu, atau bisa jadi dua-duanya, atau tadi ya yang lain itu adalah dari desas-desus rumor, atau bisa jadi dua-duanya cuma dengar rumor desas-desus gitu kan. Nah, makanya nggak heran ada dua kisah kematian Yudas yang berbeda. Itu baru satu aspek guys ya. Nah, tapi orang-orang Kristen yang betul-betul mau memaksakan dogma, jadi dia tuh kan merancang dan dia tuh kan mencari cara gimana supaya ini kelihatan masuk akal. Ya, lalu mereka buatlah seperti ini penjelasannya. Mereka katakan bahwa Yudas itu adalah dia gantung diri di pohon yang di tepi jurang, ya kan? Jadi penjelasan mereka akan membuat ini menjadi dua kisahnya menjadi satu tapi tidak masuk akal. Itu ada banget ya. Mereka alibi mereka adalah penjelasan mereka adalah kenapa bisa ada dua versi sejarah yang berbeda tentang kematian Yudas. Mereka kan tidak, itu satu versi. Jadi masing-masing itu menceritakan bagiannya, tapi sebenarnya itu adalah satu versi yang sama kalau digabung gitu kan. Nah, jadi mereka kan ini kok bisa kita tanya gitu kan. Makanya begini. Yudas itu matinya gantung diri di tepi jurang. Jadi pohon itu menjuntai tepi jurang. Jadi ketika Yudas gantung diri situ, kebetulan waktu itu mereka ada yang mengatakan bahwa dahannya patah sehingga jatuh ke bawah atau talinya putus gitu kan. Jadi demi dogma mereka mau mengarang cerita seperti itu untuk menggabungkan dua kisah berbeda ini sehingga kelihatannya ada satu cerita gitu. Nah, lalu jatuh ke bawah, entah talinya putus, entah dahannya yang patah, lalu dibuat dasar jurang itu sudah menunggu batu-batu runcing, sehingga Yudas itu jatuh tepat di atas batu runcing itu dan perutnya terbelah dan ususnya keluar, terlungkup kan dengan usus terbelah keluar. Nah ini kalau kita kaji pakai logika, berdasar mereka ini makin masuk akal. Kalau tadi kan ada dua sejarah berbeda yang nggak masuk akal, digabung satu pun makin nggak masuk akal gini logikanya. Karena makanya kita harus berandai-andai guys ya, logika tuh termasuk andai-andai ya. Seandainya memang itu benar, Yesus memang gantung diri di pohon di tepi jurang, logikanya, dan itu putus, logikanya kenapa dia gantung diri di pohon di tepi jurang? Kan dia tinggal lompat ke jurang saja gitu. Logis nggak dia tuh gantung diri dulu ngapain repot-repot gantung diri di pohon di tepi jurang? Langsung aja terjun ke jurang gitu kan? Atau yang kedua, ngapain jauh-jauh ke jurang? Kalau gantung diri guys ya, di mana aja bisa. Selama ada palang dan sanda yang menggantung itu entah dahan pohon, entah tali, bahkan tali sama tali bisa. Apapun yang kuat lah untuk nahan tubuh Anda gitu kan. Jadi ada suatu lintang di atas, apapun itu ya, mau besi, mau kayu, segala macam. Anda tinggal cari seutas tali atau apapun itu atau kain juga bisa untuk menghubungkan leher Anda dengan penampang itu, yang lintang itu. Lalu Anda ikat, jadi Anda tuh pertama Anda bisa naik ke atas penampang itu, lalu ikat satu pertama ke penampang itu, lalu ke leher Anda, lalu Anda lompat ke bawah, tapi Anda harus pastikan lompat Anda ke bawah tuh masih ada jarak antara kaki Anda dengan tanah, nggak nempel tanah, sehingga Anda akan dalam posisi digantung. Atau kedua, Anda bisa siapkan dulu pertama di bawah Anda tuh kursi atau meja, tempat Anda bertumpu lah, sehingga Anda tuh masih minjak sesuatu gitu, nggak melayang ke sana gitu kan. Lalu Anda ikatkan leher Anda dengan nyambungkan ke penampang tadi. Habis itu Anda singkirkanlah meja atau kursi itu, sehingga Anda akan tergantung. Jadi nggak mesti harus ke tepi jurang, nyari pohon tepi jurang nggak mesti gitu kan. Coba. Jadi kenapa harus di tepi jurang gitu loh? Jadi ini nampak sekali kalau mereka tuh berusaha menggabungkan dua kisah yang berbeda. Di satu kisah aja kita bisa tentukan kalau ini nggak masuk akal. Nggak mungkin ini Tuhan ngasih tahu. Kok Tuhan bisa ngasih dua versi kematian yang berbeda gitu kan? Nah, dan apalagi kita tahu berarti kalau gitu ini adalah tulisan penulis ya, makanya bisa ada dua kisah berbeda dan itu nggak mustahil. Pasti salah satu jantannya benar dan pasti yang lainnya salah gitu guys. Ya nggak mungkin dua-duanya benar, nggak mungkin, atau mungkin salah dua-duanya ya, mungkin berubah berarti yang cara lain, tapi yang pastilah nggak mungkin benar dua-duanya, nggak mungkin. Nah di situ kita bisa menghapus atau menginginkan kita beri
sebagai patokan gitu. Nah, tapi kalau Quran seperti kalian tadi ya, kalau Anda kaji benar-benar ya, itu tidak ada kontradiksi sejarah dalamnya, nggak ada. Misalnya dua versi kematian Nabi Muhammad nggak ada, atau dua versi kematian Yesus nggak ada. Jadi guys ya, jadi itulah metodologi yang kita pakai itu harusnya gitu ya, sebagai seorang beriman ya. Kecuali mungkin apalagi bukan orang beriman ya, jadi dia mungkin menurutnya aku beriman tapi faktanya dia tidak beriman. Jadi boleh melakukan kritik teks, tapi patokannya harus ada. Nah, sebagai seorang beriman patokannya kitab suci, dan kitab suci itu harus dibandingkan dulu gitu. Nggak bisa Anda tuh memakai kitab suci Anda aja gitu, tanpa Anda tuh melakukan perbandingan dulu dengan kitab lainnya gitu kan, lalu Anda menentukan satu kitab yang benar, itu nggak bisa. Nah, itu kalau Anda pakai kitab Anda aja tanpa Anda bandingkan kitab lain ya sebagai patokan, itu Anda berarti iman buta gitu kan. Nah, tapi orang yang imannya nggak buta, dia akan bandingkan semua kitab, dan dia akan lihat kitab mana yang masuk akal. Dan apalagi kalau Quran itu adalah yang nyampaikan adalah nabi yang terkenal jujur, bukan hanya oleh pengakuan oleh para sahabat dan pengikutnya, tapi juga dari musuh-musuhnya, guys. Banyak cerita fantastis yang dilakukan oleh Musa. Bertemu Tuhan muka dengan muka, mendatangkan 10 tulah di Mesir, membelah. Tidak ada ceritanya Musa bertemu Tuhan muka dengan muka, nggak ada, guys. Pada baca ya pertemuan Musa dengan Tuhan di Alkitab, itu Tuhan menampakkan diri ya, ingat ya, menampakkan diri dalam artian bukan dirinya yang sebenarnya, tapi menampakkan diri yaitu kehadirannya ya, menunjukkan kalau itu hadir, dirinya itu hadir dengan berupa semak belukar yang terbakar api, ranting yang terbakar api. Jadi yang dilihat Musa itu bukan Tuhan, tapi tanda-tanda kehadirannya. Karena nggak mungkin Tuhan itu adalah semak belukar yang tumbuh api atau ranting yang terbakar, kan nggak mungkin Tuhan seperti itu. Wajah Tuhan nggak mungkin seperti itu, muka Tuhan kan nggak mungkin seperti itu. Nah, artinya Musa melihat sesuatu tanda-tandanya. Atau contoh misalnya ya, kayak Anda sedang mau, ada lagi nelpon seorang ibu, mungkin istri Anda. Nah, video call, WA. Nah, pas ada video call itu ya, istri Anda ada di video call itu kan di HP Anda kan. Nah, itu tanda dia tuh hadir di situ. Tapi yang hadir adalah virtualnya saja. Apakah Anda sedang berhadapan dengan istri Anda? Tidak. Secara fisika tidak. Tapi secara virtual ya. Sama Tuhan juga begitu. Jadi ketika dia menampakkan diri kepada Musa, itu bukan dia, tapi tanda-tandanya secara virtual. Ya, itu melalui penampakan belukar yang terbakar atau ranting pohon yang terbakar, guys. Jadi sekali lagi ya, enggak Musa dan Tuhan itu tidak ketemu muka dengan muka, enggak. Kayak saya nih ketemu dengan bapak saya tadi kan, saya ke rumah bapak saya, itu memang muka ketemu muka. Tapi ketika saya telepon adik saya sekarang ini pakai WA, itu kami tidak ketemu muka dengan muka, tapi ketemu secara virtual, guys. Nah, gitu, itu harus dibedakan ya. Jadi apalagi nggak bisa bedakan mana yang muka sama muka, mana yang virtual gitu kan. Jadi kalau kita bisa katakan bahwa Nabi Musa itu ketemu dengan Tuhan itu dengan berupa Tuhan itu menunjukkan keeksistensinya berupa semak belukar yang terbakar atau ranting pohon yang terbakar, itu artinya Tuhan tuh hadir secara virtual, bukan muka dengan muka gitu kan. Laut mendapatkan 10 hukum yang ditulis oleh tangan Tuhan dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya, apakah semua cerita itu adalah peristiwa sejarah yang sungguhan terjadi atau cerita fiksi? Apakah Musa adalah tokoh sejarah yang sungguhan ada atau hanya tokoh dongeng? Itu yang akan kita bahas pada video ini. Jadi caranya yang saya ajarkan tadi ya, metodologi adalah pertama, saya ulang lagi, saya biar paham ya. Anda patokannya pada kitab suci sebagai seorang beriman. Karena kenapa? Informasi itu dari Tuhan yang Maha tahu. Akan sempurna jauh sekali dibandingkan dengan buatan manusia yang punya banyak kekurangan. Misalnya mata bisa menipu gitu kan. Jadi dan segala macamnya. Jadi guys ya, itu yang pertama. Yang kedua, Anda setelah tahu bahwa patokannya adalah kitab suci, nah sekarang dia tinggal temukan kitab suci mana yang benar. Nah, cara apa? Dengan membandingkan siapa yang menyampaikan itu. Ya, misalnya yang menyampaikan adalah penulis kayak Lukas, Matius, dan kita bahkan nggak tahu siapa mereka. Cuman karena waktu Alkitab itu ditemukan, gulungan Alkitab itu ditemukan, yang asli itu ya, yang asli dalam artian bukan materi asli, tapi
waktu itu ditemukan di situ. Jadi aslinya waktu ditemukan, bukan asli dalam artian itu memang Injil asli bukan. Maksud saya adalah yang misalnya Anda temukan suatu benda yang asli ditemukan pada tahun 1990 misalnya, itu saja. Tapi belum tentu itu asli punyanya Soekarno misalnya kan. Nah, jadi hanya asli ditemukan itu aja guys. Memang yang ditemukan itu masih pegang hingga sekarang gitu. Bukan itu adalah pasti punyanya si Anu guys, bukan gitu. Nah, jadi dibandingkan ya kitab suci tadi ya, yang tadi saya katakan ya, kalau dari yang menyampaikan Al-Quran adalah nabi yang terpercaya, bahkan digelari Al-Amin yang jujur bukan hanya oleh pengikutnya tapi juga sampai ke musuh-musuhnya. Itu kan berarti kan menandakan nabinya adalah orang-orang yang jujur guys, musuhnya aja mengakui gitu loh. Nah, itu saking jujurnya. Nah, entah Indonesia kita aja ada tahu kan, ditemukan ketika gulungan itu ditemukan, dengan jujurnya mereka mengatakan bahwa tidak diketahui siapa penulisnya, tapi mereka meskipun gitu mereka meyakini bahwa itu adalah tulisan Lukas, Matius, Yohanes dan segala macamnya guys. Ya hanya keyakinan mereka, tapi kayak penulisnya sebenarnya tidak diketahui siapa gitu guys. Nah, beda dengan Quran, ya kan? Betul-betul Nabi Muhammad yang menyampaikan, lalu tidak putusannya, ya kan? Sambung hingga sekarang. Dan Nabi Muhammad adalah orang yang jujur, gitu loh. Terbukti kejujurannya. Tapi kalau kejujuran Lukas, Matius, Yohanes kan tidak ada pengakuan dari mereka itu jujur, mereka itu dari para sahabatnya, pengikutnya, atau bahkan dimusuhnya kan tidak ada. Tapi khususnya Muhammad itu ada pengakuan bahkan dari musuh-musuhnya guys. Kalau dia adalah seorang yang jujur dan makanya mereka menggelarnya dengan gelar Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya guys. Jadi setelah dapat kitab suci yang benar ya, baru kita gunakan itu sebagai patokan untuk melihat sejarah, ya kan? Nah, kalau misalnya sejarah itu beda dengan disampaikan kitab suci, ada dua kemungkinan. Berarti sejarahnya salah ya, karena manusia punya kekurangan, mungkin kurang teliti para penelitinya atau gimana pun. Atau mungkin itu adalah dua orang yang berbeda. Ya, kalau Anda lihat ada perbedaan di antara kitab suci ya dengan sejarah versi manusia, itu ada dua kemungkinan. Sekali lagi saya ulangi, ada dua kemungkinan. Ya, benar itu adalah kisah dari orang yang ada dari kitab suci, ya. Tapi bisa jadi karena yang nulis itu punya kelemahan sehingga berbeda isinya gitu kan. Ada kesalahan dalam penulis mungkin ya salah dalam memandang gitu kan. Contoh kayak Quran mengatakan bahwa Nabi satu tidak salib, tapi penulis mungkin melihatnya nampaknya salib padahal bukan Nabi Isa tapi orang yang serupakan dia. Nah, itu kan kesalahan yang kayak gitu kan bisa terjadi. Nah, makanya tetaplah penulis itu harusnya kalah sama Tuhan guys, ya kan? Karena Tuhan itu adalah yang Maha tahu, nggak mungkin dia salah. Apalagi Nabi Muhammad kan jujur gitu kan, itu intinya guys ya. Nabi Muhammad itu dibandingkan dengan penulis Alkitab adalah Nabi Muhammad itu orang yang jujur, bahkan kejujurannya bahkan diakui oleh musuh-musuhnya sekalipun. Tapi kalau kejujuran Lukas, Matius, Yohanes yang diyakini sebagai penulis kitab itu tidak diketahui seberapa tingkat kejujurannya guys gitu loh. Oke, kita mulai aja ya. Nah, hal pertama yang perlu kita tahu adalah catatan tentang Musa tidak ditemukan di tempat lain di luar Alkitab. Ini adalah salah satu hal yang membuat para sejarawan bertanya-tanya, kenapa? Padahal, bangsa Mesir adalah bangsa yang suka menulis, dan 10 tulah yang menimpa Mesir adalah peristiwa besar. Tetapi, kenapa tidak ada satupun catatan sejarah di Mesir yang menulis tentang Musa dan 10 tulahnya? Kita tidak punya jasad Musa, kita tidak punya tongkat Musa, kita tidak punya 2 loh batu. Kita tidak punya peninggalan Musa sama sekali, kecuali cerita tentang dia di dalam Alkitab. Keluaran 12 ayat 37 mencatat bahwa kira-kira ada 600.000 orang laki-laki Israel, belum termasuk anak-anak, yang keluar dari Mesir bersama Musa. Jika kita perkirakan, total semuanya, termasuk wanita dan anak-anak, bisa berjumlah 2 juta orang. 2 juta orang itu adalah jumlah yang sangat besar. Pada tahun 2020, penduduk Jakarta sekitar 10 juta orang. Penduduk Surabaya sekitar 2,8 juta orang. Penduduk Bandung sekitar 2,5 juta orang. Penduduk Semarang dan Palembang
sekitar 1,7 juta. Bentar, saya mau luruskan dulu ya. Tanpa lagi itu merata-ratakan satu orang itu punya istri satu dan 2 orang anak. Jadi guys ya, entar tadi apa ulang lagi sebentar ya. Apa dari tadi itu saya lupa guys. Bentar. Nih ya, Bani Israel berangkat dari Ramses ke Sukot. Kira-kira 600.000 orang laki-laki yang berjalan kaki, belum termasuk anak-anak. Nah, jadi yang terhitung ini adalah laki-laki, belum masuk anak-anak. Nah, jadi gini guys ya, belum tentu laki-laki dan anak-anak itu 1 banding 1, ya, belum tentu. Ya kan? Nah, bisa jadi laki-laki bisa jadi laki-laki misalnya 600.000, mungkin anak-anaknya hanya ada 5, bisa jadi. Yang penting kita nggak tahu berapa jumlah anak-anak gitu loh. Ingat ya, jadi kalau ada kalimat ya, kira-kira 600.000 orang laki-laki yang jalan kaki, belum masuk anak-anak, berarti kita nggak bisa nebak berapa anak-anaknya. Karena nggak ada patokannya gitu kan. Makanya saya untuk ini butuh patokan. Jadi kalau ada jumpa kalimat seperti ini, ya Anda jangan coba hitung-hitung berapa anak-anaknya. Ya, yang pasti ada 600.000 orang laki-laki. Nah, anak-anaknya berapa? Nggak tahu kita. Walau sawab, bisa 1, bisa nggak terhingga. Bukan terhingga ya, berapa yang bisa sebut lah. Ini nggak diketahui berapa jumlah anak-anaknya gitu loh. Nah, makanya kayak gini nih jangan coba Anda prediksi, jangan ya. Karena tidak ada rumusan di sini guys. Ya, nggak ada misalnya gini. Kalau dikatakan misalnya belum termasuk anak-anak yang jumlahnya 1/6 dari laki-laki ya, itu bisa kita tentukan. Oh berarti kalau 1/6-nya berarti 100.000. Berarti kalau itu laki-laki 600.000, anak-anaknya yang 1/6 dari laki-laki 100.000. Itu bisa ditentukan variabelnya. Tapi kalau ini nggak bisa, karena tidak ada pembantu di sini yang membantu kita mengetahui berapa jumlah anak-anak guys. Kita hanya dikasih tahu info bahwa jumlah laki-lakinya 600.000. Itu harus ngerti ya. Jadi apalagi ini jangan coba-coba mempersepsikan berapa jumlah anak sini, karena tidak akan bisa guys, karena tidak terdeteksi gitu kan, tidak ada rumusan yang bisa kita pakai untuk mengetahui berapa jumlah anak di sini gitu. Keluaran 12 ayat 37 mencatat bahwa kira-kira ada 600.000 orang laki-laki Israel, belum termasuk anak-anak, yang keluar dari Mesir bersama Musa. Jika kita perkirakan total semuanya termasuk wanita dan anak-anak bisa berjumlah 2. Di sini tidak ada sebutkan wanita. Jadi makanya tambah lagi nih guys, absurd di situ. Suatu yang tidak disebut, dia sebut. Di sini tidak ada wanita ya. Yang sebut cuman kira-kira 600.000 orang laki-laki yang berjalan kaki, belum termasuk anak-anak. Cuman 2 orang aja. Laki-laki 600.000 dan anak-anak yang nggak tahu jumlahnya. Sudah itu aja. Lalu kenapa dia masukkan variabel wanita? Coba, dari mana dia dapat? Ini kan ngarang namanya guys. Ya kan? Ini ngarang guys. Kalau dia masukkan variabel yang nggak ada di sini, itu namanya ngarang. Ya kan? Juta orang. 2 juta orang itu adalah jumlah yang sangat besar. Nih saya sampaikan ya. Gimana kalau anak-anaknya cuma 1? Berarti 601.000. Atau anak-anaknya cuma 10 atau 100 deh, atau 1000 deh, gimana? Nah, maka saya katakan ya, ini adalah, dan ini kalau kita terengarai ya, kalau kalimatnya begitu, jadi sepertinya nggak semua orang yang eksodus gitu. Kenapa? Karena tidak disebutkan ada wanita di situ, ya kan? Atau mungkin bisa kejadian wanitanya sudah dibunuh semua, tinggal laki-laki dan 600.000 dan anak yang nggak tahu jumlah berapa, kan bisa jadi. Makanya guys, untuk melihat sesuatu tuh kita cerna kalimat yang baik gitu. Jangan kita paragi, yang ada wanita dia katakan wah wanitanya sekian. Di situ tidak disebutkan jumlah anaknya, lalu dia memandai-mandai sendiri, mengatakan oh kalau gitu anaknya segini. Itu kan nggak bisa begitu guys metodologinya. Jadi harus jujur melihat teks ya. Nah, maka di sini kita ketahui bahwa apalagi nggak jujur dalam melihat teks ya. Dia ngira-ngiranya sendiri guys. Ini kacau ya nih, ya kan? Ya kan? Kacau gini guys. Jadi kalau ada kalimat seperti tadi yang tidak disebutkan berapa jumlah anak-anaknya, ya jangan coba cari tahu, karena tidak ada variabel yang clue ke situ, nggak ada penunjuk berapa jumlah anak itu, nggak ada. Makanya kalau saya tidak mau taati variabel itu, karena tidak ada kuncinya untuk menemukan berapa jumlah anak itu.
yang pastinya ada 600 orang laki-laki, dan itu tidak disebutkan ada perempuan, tapi tepat lagi memasukkan variabel perempuan seenak-enaknya gitu guys. Ini kan kacau logikanya. Pada tahun 2020, penduduk Jakarta sekitar 10 juta orang. Penduduk Surabaya sekitar 2,8 juta orang. Penduduk Bandung sekitar 2,5 juta orang. Penduduk Semarang dan Palembang sekitar 1,7 juta orang. Jadi, peristiwa bangsa Israel keluar dari Mesir itu kira-kira seperti salah satu kota besar di Indonesia, penduduknya keluar semua dengan berjalan kaki. Bagaimana kalau jumlahnya cuma 601.000 atau 610.000 atau cuma 610.000 ya, 600.010, 600.001 gimana? Karena anaknya mungkin cuma ada 1 atau 10 atau 100.000 gimana? Nggak sampai jutaan kan? Nah makanya kita nggak tahu berapa jumlah anak-anak itu, ya makanya kita jangan coba-coba menganalisis ini guys, karena tidak kita tahu jumlah anak itu unknown. Jadi Anda tahu istilah unknown itu adalah tidak diketahui berapa jumlahnya. Itu satu yang unknown, jangan Anda coba-coba sendiri, nggak bisa guys. Angka-angka sebutin angka-angka perkiraan nggak bisa, karena tidak ada clue-nya sama sekali ya. Itu poinnya di situ. Alkitab mencatat bahwa mereka melintasi Laut Merah dan berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun. Tetapi, tidak ada satupun bukti sejarah arkeologi yang benar-benar kuat untuk mendukung cerita itu. Tidak ada prasasti, tidak ada kuburan, tidak ada tulang belulang, tidak ada bekas apapun juga yang... Ingat ya, suatu di masa lampau itu nggak mesti ada bekasnya. Ya, ingat. Anda lupa akan kehadiran Tuhan? Tuhan tuh bisa membuat apapun itu guys ya. Bahkan bekasnya bisa hilang sama Tuhan gitu. Ya. Bisa Tuhan hilangkan bekas itu, ya. Jadi Anda tuh seakan-akan nggak punya Tuhan gitu. Jadi semua tuh harus ada bekasnya, harus ada enggak. Jadi kalau Tuhan menginformasikan begitu, ya, Tuhan juga punya kuasa untuk menghilangkan jejak itu, ya kan? Atau menghilangkan apapun itu bisa. Dan lagian misalnya nggak ada kuburan, nggak ada tulang gitu kan, nggak ada jejak apapun di situ. Nah, gini bisa jadi dua hal ya. Ketika mereka berputar-putar di gurun itu, nggak ada meninggal, sehingga tidak ada ditemukan, tentu jadinya ditemukan adalah kuburan atau tulang itu, karena tidak ada meninggal gitu kan di situ gitu. Nah, juga kalaupun nggak ada meninggal ya, atau ada meninggal, masa cuman adanya mereka aja di situ, seakan-akan itu tempat gurun itu tidak ada orang lain yang datang ke situ setelahnya atau sebelumnya. Memangnya itu adalah gurun yang terisolir yang belum terjamah kan? Tidak. Semua tempat di bumi ini kan sudah terjamah. Kecuali bahkan ya sekelas ada sih tempat tertentu yang belum, tapi kan tidak tidak di gurun ini ya kan. Tempat-tempat yang belum terjamah tuh kayak di Antartika tuh sedikit yang belum terjamah. Tapi bahkan Antartikanya sudah terjamah guys. Mungkin di kutub utara atau selatan mungkin ya sedikit bagian yang belum terjamah, tapi rata-rata kan hampir semua sudah terjamah. Bahkan ada orang buat konten lagi di situ kan, dari channel luar negeri, kayak bukan YouTube ya, kayak TV gitu kan, channel digital kayak Discovery Channel, hal kayak gitu-gitulah gitu kan. Nah, jadi makanya di gunung itu tidak ada orang yang hidup sebelumnya atau sudahnya gitu kan, sehingga tidak ditemukan kuburan atau tulang sama sekali. Bisa jadi bisa ditemukan tulang atau kuburan, mungkin tidak ada yang meninggal di situ ya, dari zaman itu atau sebelum sudahnya atau ketika zaman itu, atau juga mungkin juga mungkin orang waktu itu meninggal nggak dikubur ya kan, entah mungkin dibuang ke laut atau gimana, kita kan nggak tahu gitu loh. Lalu kalau misalnya kalau meninggal mungkin dia jadi minyak bumi, kita nggak tahu, karena kan minyak bumi asalnya dari makhluk hidup juga. Minyak bumi itu mungkin jadi minyak bumi, makanya nggak heran Anda lihat mungkin kayak di Arab itu kan banyak sekali minyak buminya gitu kan. Padahal kalau kita lihat ya, populasi hewan itu sedikit, nggak sebanyak kayak di negara tropis lah, kayak di Indonesia, kayak di apalagi di negara-negara tropis. Karena kayak kita tahu ya, hewan itu kan tumbuh kembang biak di cuaca mendukung, tempat mendukung. Dia Arab di padang itu kan, pada masa itu kan tumbuhan hampir nggak ada, air sulit, sehingga hewan-hewan di situ akan susah untuk hidup. Nah, beda dengan
kayak di Indonesia atau di mana yang subur tanahnya, sehingga hewan itu akan lebih banyak gitu kan. Nah, artinya minyak bumi yang banyak di Arab itu bisa jadi bukan dari kebanyakan dari hewan, tapi bisa jadi dari manusia. Yang mana apa namanya tulang belulang manusia ya, jasa manusia itu apa jadi minyak gitu guys. Gitu loh logikanya. Jadi intinya guys, nggak mesti harus ada si apa jejak kayak tulang atau apa gitu kan, bisa jadi minyak atau mungkin Tuhan hilangkan, atau Tuhan apa, kan kita nggak tahu apa yang terjadi gitu. Yang penting jangan lupa metodologinya, bahwa kitab suci adalah 100% firman Tuhan. Itu kuncinya bagi orang beriman ya. Jadi jangan salah metode dalam hal ini gitu. Ya kan, nggak bisa Anda pakai gini tuh untuk menentukan kebenaran, nggak bisa. Tapi kalau secara asumsi boleh ya, nggak dilarang. Jadi untuk memperkaya wawasan saja. Saya juga kayak gini, saya suka bacanya. Bahwa ternyata faktanya tidak ditemukan ada apa-apa di sana, mau tulang, mau kuburan, nggak ada jejak. Ya, nah, itu kita bagus malah kita tidak tahu. Tapi jadi kan dipatukan sebagai bahwa ternyata itu nggak benar, kisah itu nggak begitu guys ya. Nah, itu logikanya. Menunjukkan bahwa ada 2 juta orang berputar-putar di padang gurun. Jadi, satu-satunya cerita tentang Musa yang ada hanya Alkitab. Kalau kita berbicara keimanan, tentu saja kita berkata bahwa Musa itu beneran ada. Apalagi Bukan cuma ada kitab, di Al-Quran juga ada, bahkan dari juga ada. Jangan lupa ya. Cuma yang kita perlukan adalah membandingkannya. Versi mana yang benar? Apakah versi Quran atau versi dari Alkitab guys? menurut klaim yang sering kita dengar, 5 kitab pertama di dalam Alkitab ditulis oleh Musa sendiri. Tetapi, jika kita berbicara tentang kritik sejarah, kita tidak bisa percaya buta begitu saja. Banyak sejarawan modern yang menilai bahwa kelima kitab Taurat adalah kumpulan cerita rakyat Israel yang baru dikompilasi dan ditulis sekitar abad. Jadi bahkan para sejarawannya berbeda pandangan dengan hal ini gitu kan. Ada yang meyakini itu memang tulisan tangan Musa, ada yang meyakini bahwa yang seperti tadi gitu. Jadi ini itulah manusia. Manusia tuh punya kelemahan. Beda dengan Tuhan yang Maha Tahu. Manusia tuh punya kelemahan dari sisi sudut pandang, analisa dan segala macamnya gitu kan. Analisa apalagi mungkin beda dengan saya gitu kan. Nah, jadi beda dengan Tuhan. Tuhan tuh Maha Tahu dia, sehingga dia nggak punya perbedaan analisa. Analisa cuma satu, dan itu adalah kebenaran guys. Ke-6 sampai abad ke-4 sebelum Masehi, pada saat bangsa Israel dijajah oleh Persia. Dari mana kita tahu bahwa kelima kitab Taurat baru ditulis setelah abad ke-6? Jawaban yang sederhana adalah karena sebelum itu manusia belum mempunyai teknologi untuk menulis seperti kitab Taurat. Sebagai ilustrasi, berkata bahwa Musa sendiri yang menulis 5 kitab Taurat mirip seperti berkata bahwa Yesus berkeliling menggunakan mobil. Begini, itu bisa dijadikan asumsi, tapi jangan lupa ya, kita tuh intinya guys ya, percaya pada yang kita suci katakan. Setelah tentu kita melakukan perbandingan ya, dan meyakini salah satu kitab dengan metodologi yang benar yang saya sampaikan tadi, bahwa yang menyampaikannya itu haruslah orang yang bahkan musuh-musuh itu mengakui dia tuh sebagai orang jujur, itu Muhammad itu kan. Nah, jadi gini, pada waktu itu ya, ingat ya, walaupun belum ada teknologi nih ya kan, oke lah, kita nggak menyalahkan juga apa dia yang mengatakan bahwa waktu dulu ada teknologi. Oke, kita nggak pernah menyalahkan ya, tapi maksudnya bijak lah, dalam artian kemungkinan tuh selalu ada gitu, bahwa meskipun belum ada teknologi, ingat ya, Allah tuh atau Tuhan tuh bisa buat apa saja. Misalnya dia kayak Tuhan tuh menurunkan perintah dalam bentuk loh batu. Jadi loh batu tuh ketika ditemukan Musa sudah seperti itu. Jadi Tuhan yang menuliskannya guys gitu. Tuhan memberikan seluruh perintahnya itu dalam loh batu pada Musa ya, tanpa Musa menulisnya, tapi sudah tercetak seperti itu dia sebatu guys. Nah, itu. Jadi waktu itu kan bukan teknologi, tapi itu terjadi gitu kan. Jadi kalau Tuhan ada maunya, apa bisa terjadi gitu kan. Artinya, itu tidak mungkin, karena pada abad pertama tidak ada mobil. Teknologi untuk menulis kelima kitab Taurat tidak ada pada zaman Musa. Misalnya kayak Nabi Muhammad itu
Isra Mi'raj dari Mekah Madinah, saya lupa guys ya, ke Masjidil Haram, naik langit ke-7 ke arasnya Allah, pulang balik dalam waktu semalam. Nah, kalau Anda yang paham mukjizat ya, bahwa itu adalah kemampuan khusus Nabi yang diberikan oleh Allah kepadanya, jadi Anda tidak akan mengatakan bahwa oh dulu kan mana bisa begitu semalam sampai ke dari Mekah ke Masjid Aqsa lalu naik ke langit itu, kalau waktu kan belum ada mobil balap, belum ada pesawat angkasa. Bukan gitu logikanya, bukan. Jadi makanya ya ada paham bahwa itu adalah mukjizat kayak gitu. Nah, ya kan. Ini sama kayak ini kan, misalnya kalau sama itu kan belum ada mobil gitu ya, nggak mesti pakai mobil juga gitu kan. Intinya adalah bisa jadi Allah ciptakan yang kayak untuk Nabi Muhammad itu pergi ke gimana ke Masjidil Aqsa gimana kan. Nah, itu pun jadi yang penting adalah dicek apakah itu cerita itu benar atau tidak, makanya orang ngecek. Ternyata Nabi Muhammad itu kan nggak pernah ke Masjidil Aqsa sebenarnya, tapi dia tahu semua tentang Masjidil Aqsa. Nah, itu coba di mana Anda bisa tahu kalau dia tidak datang ke sana langsung gitu kan. Nah, itu bukti kalau dia memang pernah ke sana tadi malam, dan itu bukti orang tuh makin menggelar dia dengan alamin. Karena memang dia tuh bisa dipercaya. Dia bisa jelaskan kalau Masjidil Aqsa itu seperti ini gitu. Orang-orang yang tahu kan, oh iya benar nih, sampaikan Muhammad benar nih, ya kan? Nah, mungkin dia bohong, nah gitu ya, karena dia belum melaksana gitu kan. Nah, jadi itu logikanya. Jadi makanya itulah salah satu alasan kenapa Nabi Muhammad itu diberi gelar Al-Amin, orang yang jujur dan dapat dipercaya. Nah, makanya kita percaya pada Nabi Muhammad, berarti kita percaya pada Quran yang sampaikannya juga gitu kan. Tadi, kelima kitab Taurat tidak mungkin ditulis oleh Musa. Tetapi, walaupun begitu, bukan berarti tidak ada cerita di dalam Taurat yang berasal dari Musa. Dan juga bukan berarti Musa adalah tokoh dongeng. Tidak ada bukti, bukan berarti bukti ketidakadaan. Itu sebabnya, ada orang-orang yang mengambil kesimpulan bahwa Musa adalah tokoh sejarah, dan ada yang mengambil kesimpulan bahwa Musa adalah tokoh dongeng. Nah, bagaimana posisi saya dalam menilai kesejarahan Musa? Saat ini, posisi saya dalam sudut pandang sejarah harus berkata bahwa saya mengkategorikan Musa sebagai tokoh legenda. Artinya, kemungkinan Musa adalah tokoh sejarah yang sungguhan ada, tetapi ada beberapa hal yang bisa dipertanyakan. Dia masih mempertanyakan sejarah Nabi Musa itu benar, dia kitab dia itu luar biasa. Ini berarti kita jelas faktanya, apalagi bukan orang yang beriman. Karena yang beriman itu akan percaya apapun yang disampaikan kitab sucinya. Tentu untuk tidak dikatakan sebagai percaya buta, dia harus meneliti dulu kitab sucinya, meneliti siapa yang nulis, dan juga membandingkan dengan kitab lain kan. Baru dia bisa dikatakan bahwa dia tuh imannya nggak buta, guys. Salah satu contoh yang saya pertanyakan adalah silsilah Musa dan pertumbuhan penduduk Israel di Mesir. Kejadian 47 ayat 9 mencatat bahwa ketika Yakub atau Israel masuk ke tanah Mesir, usianya 130 tahun. Kejadian 46 ayat 27, Keluaran 1 ayat 5, dan Ulangan 10 ayat 22 mencatat bahwa jumlah keluarga Yakub yang masuk ke Mesir adalah 70 orang, belum termasuk keluarga Yusuf yang sudah terlebih dahulu masuk ke Mesir. Keluaran 12 ayat 40-41 mencatat bahwa orang-orang Israel berada di Mesir selama 430 tahun. Keluaran 7 ayat 7 mencatat bahwa ketika Israel keluar dari Mesir, Musa berusia 80 tahun. Dan Keluaran 12 ayat 37 mencatat bahwa jumlah orang Israel yang keluar dari Mesir ada 600.000 lelaki dewasa. Nah, yang menjadi pertanyaan pertama adalah Keluaran 6 ayat 16, 18, dan 20 mencatat bahwa Musa adalah keturunan keempat dari Yakub. Yakub memperanak Lewi, Lewi memperanak Kehat, Kehat memperanak Amram, Amram memperanak Musa. Sekarang mari kita hitung jarak dari kelahiran Yakub ke kelahiran Musa. Ketika Yakub datang ke Mesir, dia berusia 130 tahun. Bani Israel di Mesir selama 430 tahun. Pada saat itu, Musa berusia 80 tahun. Jadi, jarak dari kelahiran Yakub ke kelahiran Musa 130 ditambah 430 dikurangi 80. Hasilnya 480 tahun.
Selama 480 tahun itu hanya ada 4 generasi. Jadi, jarak rata-rata masing-masing generasi 120 tahun. Artinya, Yakub memperanak Lewi kira-kira pada usia 120 tahun, Lewi memperanak Kehat kira-kira pada usia 120 tahun, Kehat memperanak Amram kira-kira pada usia 120 tahun, dan Amram memperanak Musa kira-kira pada usia 100. Bagaimana bisa dia menyamakan semuanya di usia 120 tahun, guys? Ini kan absurd nggak? Jadi semua orang ini disamakan, ratakan dengan melahirkan anak-anaknya di usia 120 tahun. Bagaimana bisa coba? Ya kan? Bagaimana bisa coba? Saya aja ya, umur saya sekarang 38 ya. 38 atau 40. Itu anak saya baru 2. Ada teman saya atau tante saya ya, anaknya udah 3, guys. Coba bayangkan ya. Bahkan ada yang banyak gitu kan. Bahkan ada yang belum punya anak gitu. Ada yang belum nikah bahkan kan. Jadi yang kita ngomong anak ya. Jadi nggak mesti nunggu umur 120 tahun. Umur di bawah 40 aja anak sudah 3, sudah 4, bahkan ada anak yang banyak gitu kan. Jadi ini metodologi apa gitu Pak? Menyamakan bahwa semuanya tuh punya anak ketika umurnya 120 tahun, guys. Ini absurd loh. Tiap orang tuh beda-beda. Bahkan masih harus nunggu umur 120 tahun baru punya anak. Di bawah, bahkan ada yang nikah muda ya, di bawah umur 20 tahun udah punya anak, guys. Luar biasa kan? Dari metodologi tanpa lagi ini absurd loh, guys. Memaksakan semuanya tuh baru punya anak ketika umur 120 tahun. Nah, ini kacau ya, guys ya. Di sini adalah kesalahan metodologi gitu. Ya. Memaksakan sesuatu tuh harus 120 tahun. Ini kacau, guys. Soalnya kan kalau kita nggak tahu gitu ya sudah, kita nggak tahu. Karena tidak disebutkan mereka punya anak di umur berapa aja gitu kan. Nah, 20 tahun. Kejadian 21 ayat 5 mencatat bahwa ketika Ishak lahir, Abraham berusia 100 tahun. Dan kejadian 17 ayat 17 mencatat bahwa Abraham tertawa ketika Elohim memberitahukan bahwa dia akan punya anak. Kenapa ini Abraham? apakah semuanya seperti Abraham? Kan belum tentu. Ada yang mungkin seperti Abraham yang susah punya anak, tapi juga ada yang moncer anaknya banyak, guys. Dan jangan lupa satu lagi ya, faktor poligami. Ya, ingat, waktu itu ya, kalau nabi-nabi saja poligami, tentu juga itu dibolehkan ya. Buktinya tidak ada teguran pada nabi-nabi itu dibolehkan, apalagi umatnya atau manusia pada itu juga poligami. Itu yang pernah diperhitungkan oleh Tabaragi. Karena dia tuh selalu menyalahkan poligami, padahal para nabinya poligami, dan itu berulang ditiru oleh pengikut-pengikutnya, guys. Jadi kalau mereka lihat kan ya, nabi aja poligami, Tuhan nggak marah, kenapa kita tidak gitu kan? Nah, jadi itu logikanya. Apalagi tidak masukkan faktor itu. Jadi itulah absurdnya metodologi Tabaragi ini, dia tidak detail, tidak lengkap, tidak komprehensif. Hanya pandai-pandai saja dia, guys, pandai-pandai sendiri aja gitu kan. Sehingga banyak sekali kekurangan dalam metodologinya. Kalau nggak bisa dikatakan sebagai kecacatan dalam bermetodologi gitu kan. Bermetodologi, guys. Abraham tertawa karena menurut dia, seseorang yang telah berusia 100 tahun tidak bisa punya anak. Artinya, punya anak pada usia 100 tahun adalah sesuatu yang sangat-sangat langka pada saat itu dan bisa dikatakan mustahil. Sedangkan, dari Yakub sampai Musa, rata-rata melahirkan pada usia 120 tahun. Apalagi, Lewi bukan anak terakhir, Kehat bukan anak terakhir, dan Amram bahkan adalah anak pertama. Jadi, silsilah Musa sebagai keturunan keempat dari Yakub bisa dipertanyakan. Jika kita berkata bahwa semua itu mujizat, atau setelah Abraham, jarak antara keturunan menjadi panjang-panjang seperti itu adalah hal yang biasa, pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana dalam 4 generasi dari 70 orang menjadi 600.000 orang? Hitungannya nggak masuk. Dari Keluaran 6 ayat 16, 18, dan 20, Lewi hanya punya 3 anak lelaki. Generasi berikutnya, Kehat, hanya punya 4 anak lelaki. Dan generasi berikutnya, Amram, hanya punya 2 anak lelaki. Jadi, seharusnya, rata-rata jumlah anak lelaki tiap generasi hanya 3. Dari semua anak Yakub, yang punya anak paling banyak adalah Benyamin. Dia tercatat punya 10 anak di Kejadian 46 ayat 21. Jika saya ambil angka rata-rata 5. Bagaimana kalau anaknya poligami? Cucunya poligami gimana? Itu nggak diperlukan lagi kan? Ingat loh,
garis keturunan ya. Kalau anaknya perempuan gimana? Itu nggak dihitung guys. Ya, apa namanya ya? Intinya adalah nggak masuk dalam keturunan, tapi itu dimasukkan sebagai keluarga besar gitu kan. Nah, jadi hal itu yang luput dari perhatian lagi. Dan lagi apa namanya yang disebutkan tentu belum tentu nggak ada yang nggak sebutkan gitu kan. Jadi tanpa lagi harusnya apa ya namanya jangan mencoba menganalisis sesuatu yang tidak disebutkan gitu loh. Ini namanya pandai-pandai guys. Nah, jadi kenapa bisa segini, kenapa bisa gitu ya? Jawabannya satu, walau alam bisawab. Yang penting kalau kita mesti menulis seperti itu dan Anda percaya patokan yang ada di Jawa itu kan ya Anda harus terima itu. Cuman berapa itunya Anda sesuaikan dengan kitab suci. Gitu loh guys. Jadi penyetelnya tuh ada di kitab suci itu yang apa patokan setelannya di kitab suci gitu loh. Bukan pandai-pandai Anda tanpa lagi gitu logikanya guys. Anak lelaki pada setiap generasi, dari Yakub 1 orang, generasi Lewi 12 orang, maka generasi Kehat 60 orang, generasi Amram 300 orang, generasi Musa hanya 1.500 orang. Jauh sekali dari 600.000 orang. Perlu 4 generasi lagi untuk mencapai angka 937.500 jika rata-rata 5 anak lelaki pada setiap generasi. Jika saya ambil angka terbesar yang tidak mungkin, rata-rata 10 anak lelaki pada setiap generasi. Jadi 5 anak laki-laki itu ya bisa jadi mereka poligami, ya kan? Nah, jadi yang dihitung dari yang laki-lakinya saja, dari perempuan dihitung gitu loh guys. Itu makanya generasi itu dihitung kan dari laki-laki saja. Tapi sebenarnya yang perempuan tuh masuk hitungan juga sebenarnya. Jadi bisa gini ya, kayak contoh ya, misalnya saya nikah dengan istri saya. Ya, istri saya orang Jawa dan istri saya orang Jawa. Rupanya, ya anak saya nggak pula 3, anak saya 3. Nah, anak saya 3 adalah mereka ini laki-laki semua, laki-laki semua. Lalu mereka menikah ya, sehingga keturunan saya dari laki-laki ini ada di bawahnya lagi misalnya. Nah, rupanya generasi berikutnya atau generasi yang pertama tadi justru yang pertama mereka menikah dengan wanita yang mana hasilnya adalah cucu saya adalah ternyata perempuan. Nah itu tidak masuk sebagai keturunan karena kan perempuan gitu kan, nggak masuk dalam nasab gitu guys. Nasab kan dari laki-laki bisa jadi gitu kan. Nah rupanya poligami pula laki-laki ini gitu, poligami sehingga isinya ada misalnya ada berapa gitu kan. Nah, lalu keturunannya yang dicatat mungkin hanya dari istri pertama gitu kan. Nah makanya intinya guys ya, semua kemungkinan itu ada untuk mencapai jumlah 600.000. Yang penting adalah kita sebagai suami beriman harus percaya 600.000 itu. Tapi kalau dia jujur ya, kalau tanpa lagi, jadi ketika dia melakukan ini ya, itu sebenarnya saya tidak peduli gitu. Kenapa? Karena itu yang dilakukan tanpa lagi ini semakin membuktikan bahwa Alkitab dia tuh nggak masuk akal. Kalau kita benarkan kata-katanya nih, iya benar juga kata tanpa lagi misalnya nih, kok bisa 10, bisa di 1, 12, 20, 3, 12.000 tapi nggak 100.000. Berarti kan dia sekarang sedang mengkritik kitab sucinya sendiri bahwa ada keanehan di kitab sucinya. Nah ini membuat kita malah makin senyum guys, ya kan? Berarti tempat lagi sedang kritik kitabnya sendiri gitu kan. Berarti kitabnya ini nggak masuk akal. Tapi kalau saya pegang kitab suci Alkitab dan saya yakin itu kitab saya tidak seperti itu lagi gitu kan. Mengkritik kitab saya sendiri enggak. Tapi karena saya juga memang tidak meyakini kitab dia, maka saya juga bisa jadi yang ketentuan lagi benar dan itu benar tanpa lagi berarti kitabnya salah gitu guys ya, nggak masuk akal. Kok bisa diterangkan jumlah keturunan segini tapi kok bisa jumlah 600.000 gitu loh. Dalam artian tanpa lagi sedang kritik Alkitabnya sendiri. Nah, saya juga bisa mengkritik Alkitab, tapi yang faktanya saya tidak mungkin kritik Quran karena Quran itu tidak ada kan Anda temukan angka-angka seperti ini gitu kan, analisa seperti ini Anda tidak akan temukan. Itu hanya Anda temukan di Alkitab tentunya. Dari Yakub 1 orang, generasi Lewi 12 orang, generasi Kehat 120 orang, generasi Amram 1.200 orang, generasi Musa masih hanya 12.000 orang, masih jauh di bawah 600.000. Jika kita anggap masih ada satu generasi lagi setelah Musa yang ikut keluar dari Mesir, totalnya masih hanya 120.000 orang. Jadi, sudah ambil angka terbesar yang tidak mungkin, sudah dikasih bonus satu generasi, angkanya masih jauh dari 600.000. Ini gini ya, yang kritik kita yang berikutnya ya, ini kan kitab suci, ya kan? Ini yang kurang masuk akal ini guys ya.
kok bisa disebutkan jumlah yang keluar dari Mesir itu 600.000 orang? Angkanya pas. Kok bisa pas-pas 600.000? Soalnya kan kalimatnya begini ya, jumlah orang Israel yang keluar dari Mesir kira-kira kurang lebih 600.000, itu baru masuk akal. Tapi kalau tidak ada kata kira-kira kurang lebih 600.000, itu berarti kan memastikan 600.000 pas gitu guys. Nah itu anehnya lagi. Kalimat ini aneh gitu kan. Maka saya sendiri meyakini Quran sampaikan bahwa kitab sebelumnya sudah dibuat oleh manusia. Makanya jadi kalian seperti ini. Ya kan? Nah, juga tempat lagi kan juga mendeteksi ini ada keanehan gitu. Makanya ini soalnya analisa tempat lagi ini meskipun tadi saya mencoba untuk menghitung ulang gitu kan, dalam artian janganlah sebenarnya gini, menurut tempat lagi ini sebenarnya kurang tepat juga. Maksudnya dalam artian kalau nggak ada variabelnya jangan coba-coba dicari karena tidak ada clue-nya gitu kan. Nah, tapi kalau dia maksakan akhirnya kayak gini kayak kan, jadinya kan. Jadi antara entah dia hitungan dia salah karena dia kira-kira kan, dan soalnya sesuatu yang tidak ada clue itu jangan coba kira-kira, atau yang kedua memang apa namanya, tadi kan kitabnya salah, atau memang kedua metodologi dia nih yang salah gitu kan. Nah jadi tetap apapun itu ya, itu akan semakin meyakini kita bahwa apa yang kita sampaikan bahwa kita sebelumnya dan ajaran Nabi sebelumnya sudah dibuat oleh manusia itu menjadi benar guys. Itu sebabnya saya berkata ada yang aneh di dalam silsilah Musa. Tetapi, walaupun begitu, keanehan ini masih tidak menutup kemungkinan bahwa apa yang dicatat di Alkitab itu benar. Jadi kalau dia masih mengatakan tidak menutup kemungkinan bahwa yang disampaikan kita itu benar, kalau kita tidak, pasti benar yang disampaikan oleh Quran gitu loh. Makanya dia dikatakan ya bahwa tidak ada keraguan dalam kitab ini kata Allah, dan memang kita tidak ragu-ragu akan Quran. Oh, tambah lagi, makanya tambah lagi masih ragu dengan kitabnya kan, karena Tuhan tidak menjamin orang ini tidak ragu-ragu, tapi kalau Tuhan kita jamin bahwa tidak ada keraguan dalam kitab ini, maka kita katakan yakin Al-Quran itu tidak ada keraguan. Jadi kalau ada sejarah apapun di Quran kita yakini benar. Sesuai janji Allah bahwa tidak ada keraguan dalam kitab ini, gitu kan, yaitu Quran. Nah, balik ke pertanyaan, jadi apakah Musa adalah tokoh sejarah yang benar-benar ada? Padahal, seperti yang saya katakan, tidak ada bukti arkeologi adanya Musa pada zaman seharusnya Musa hidup. Penjelasan pertama kenapa hal ini terjadi adalah mungkin karena nama yang dikenal oleh orang-orang non-Israel bukan Musa. Dan orang-orang Israel juga tidak disebut Israel oleh orang-orang non-Israel pada zaman itu. Prasasti tertua pertama yang menyebut nama Israel adalah prasasti Merneptah yang diperkirakan itu video panjang, saya skip di sini aja guys ya. Intinya gini ya. Lanjutannya adalah tanpa lagi mencoba menjelaskan bahwa ada loh sejarah yang mirip ini, ya, tapi meskipun mirip tentu ada perbedaannya. Dan dia coba melakukan cocokologi kalau ini adalah mungkin kisah Musa. Nah, kalau kita katakan, ya mungkin juga, mungkin bisa benar bisa salah. Tapi kalau kita ya lebih yakin nggak benar. Kenapa? Karena sesuatu yang disampaikan tuh harus kita yakini 100% gitu kan, kita bisa itu. Jadi nggak bisa kita tuh memastikan kayak dia nih kan. Tapi dia sih nggak memastikan juga. Tapi kalau saya ya, kalau ada kisah yang beda dengan kisah ini, ya berarti itu bukan Musa, itu dia gampang ya. Apalagi kalau di sini dikatakan itu adalah bukan Musa juga, bukan Israel, tapi nama-nama lain yang kita tidak tahu siapa itu sebenarnya. Intinya adalah jangan melakukan cocokologi pada hal-hal yang nggak perlu cocokologi, paham ya? Padahal temukan ada sejarah Musa di Alkitab, lalu temukan sejarah mirip dengannya, tapi miripnya ada perbedaan di Alkitab, berarti ada dua kemungkinan. Entah itu kisah adalah memang kisah Musa, tapi mungkin karena manusia catat ada perbedaan, nggak informasi yang disampaikan dari Tuhan, atau kedua itu kisah orang lain gitu. Nah, makanya sebenarnya poinnya adalah ya, Anda kenapa pakai ambil kisah-kisah sejarah buatan manusia, lalu bahkan tidak dituliskan itu adalah Musa atau Israel, tapi dalam nama lain, lalu ada hubungan dengan Musa. Untuk apa coba? Apa kurang informasi tentang Musa dari kitab suci gitu loh. Dan lagi kita kan belajar kitab suci itu cukup, karena kitab suci itu harusnya memberikan hikmah. Kenapa Musa begini, kita Musa begitu. Dia nggak perlu detail, nggak perlu kayak buku sejarah. Karena misalnya contoh kayak misalnya kelahiran Musa dari umur berapa itu kan nggak perlu sebenarnya. Sekarang nggak ada hikmah dari situ gitu. Yang penting kita tahu Nabi Musa itu punya mukjizat, dia pernah melawan Firaun, dan dia ini adalah hal-hal yang kayak gitulah guys, yang perlu kita informasi yang kita perlu dapat dari Tuhan.
Jadi kitab suci itu isinya adalah pelajaran, ibroh gitu kan, suatu hal yang edukasi kita sehingga kita tuh bisa belajar dari yang di masa lampau. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.